Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikhlati Solihah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai KUP, Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Roving to Success, Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan di pramuka melakukan jambore ini, diikuti oleh 30 negara. Dan dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dan tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kota kantor Keserikatan Pramuka Sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia menjadi salah satu pengetahuan dasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia menjadi salah satu pengetahuan dasar yang wajib diketahui seluruh anggota kepramukaan. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Jika melihat ke belakang, eksistensi pramuka hingga kini dibangun dari sejarah yang tak terlepas dari peristiwa kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya merupakan hasil dari proses panjang sejumlah tokoh pramuka Indonesia yang tak boleh dilupakan. Sejarah pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Netherlands Padvinders Organisatie. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diperkeras. Sejarah pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Netherlands Padvinders Organisatie. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diprakarsai Sarjana Pendidikan Mangkunegara 7 dengan nama Javansi Padvinders Organisatie. Kemudian ada pula organisasi kepanduan yang didirikan oleh Budi Utomo yang bernama Nationally Padvinders. Kehadiran kedua organisasi ini kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi-organisasi sejenis lainnya. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun, upaya untuk mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan ini di Indonesia baru membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia (OM) di tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan eksistensi organisasi kepanduan di Indonesia pun mengalami masa-masa sulit. Sejarah pramuka Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia.
Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Barulah pada 1 Februari 1947 pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 atau bagian A. Hingga akhirnya pada tahun 1948 Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai Belanda. Keadaan tersebut mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September 1951, pemerintah mencabut keputusan nomor 93 atau bagian A tertanggal 1 Februari 1947 yang mengakui bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Setelahnya pada tanggal 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah yang baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia sebagai suatu federasi. Pada akhirnya, Ikatan Pandu Indonesia berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia pada tahun 1953. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui. Aktivitas pendidikan juga harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Acara ini pun turut dihadiri oleh ribuan anggota pramuka di seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Alhasil peristiwa ini dikenal sebagai hari lahirnya pramuka yang tetap diperingati sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.